Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Padmadewi Pratama. Saya salah satu adik asuh Metiko dari Lampung, dan saat ini saya sedang tinggal di Aceh. Saya tinggal di Kuala Simpang dan saya sedang kuliah di Universitas Samudra Langsa. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, sungguh karma baik, dan saya ingin mengajak adik-adik serta teman-teman sedama untuk belajar tentang simbol-simbol Dhamma di altar Buddha. Nah, untuk adik-adik yang ingin belajar, jangan lupa siapkan buku dan pensilnya, dan untuk mencatatnya agar tidak lupa. Di sini saya akan men-share screen. Ya. Simbol Dhamma pada altar Buddha. Simbol Dhamma di altar Buddha. Apabila kita cermati, altar Buddha Gautama yang terdapat di Arama, wihara, cetia, ataupun rumah-rumah umat Buddha yang berpedoman pada kitab suci Tripitaka, maka akan ditemukan benda-benda yang terdapat di atas altar tersebut, seperti Buddha Rupang, tidak wajib, dan Amisa Muja, benda-benda persembahan yang terdapat dalam altar, diantaranya adalah air, dupa, lilin, dan bunga. Sedangkan makanan dan buah-buahan merupakan persembahan yang tidak wajib. Yang pertama adalah air. Air melambangkan kesucian, kesetiaan, dan kejujuran. Air berguna untuk membersihkan segala sesuatu yang terdapat di dalam air ataupun warna yang ditaruh di dalam air akan terlihat dengan jelas. Dan air sifatnya bisa menyesuaikan diri dengan wadahnya. Jadi dengan melihat air dipersembahkan di atas altar Buddha, maka akan menimbulkan pemahaman bagi diri kita bahwa Dhamma dapat berguna bagi kita, bahwa Dhamma dapat berguna untuk membersihkan kekotoran batin, baik yang kasar seperti loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan dendam atau moha. Dan juga yang halus seperti nafsu indera. Pada saat akan mempersembahkan air di atas altar, sebaiknya kita merenungkan kalimat, kami mempersembahkan air yang melambangkan kesucian, kesetiaan, dan kejujuran di atas altar Buddha. Semoga demikianlah kami dalam menjalani kehidupan ini dengan meningkatkan kesucian batin, kesetiaan, dan kejujuran kami. Yang selanjutnya adalah dupa. Dupa melambangkan harumnya Dhamma. Apabila disulut, maka harum dari dupa akan menyebar ke segala penjuru. Akan tetapi apabila tidak disulut, maka wanginya tidak akan menyebar ke segala penjuru. Demikianlah halnya dengan Dhamma, ajaran mulia Bhagawa.
Apabila kita melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka pelaksanaan Dhamma akan selalu harum namanya. Maka pelaksanaan Dhamma akan selalu harum namanya, penuh dengan pujian dan penghargaan yang diberikan orang atau pihak lain. Nah, sebaiknya pada saat akan mempersembahkan dupa di atas altar, sebaiknya kita merenungkan kalimat seperti ini. Kami mempersembahkan dupa ini di atas altar Buddha yang melambangkan harumnya pelaksanaan sila. Semoga demikianlah hendaknya sila yang kami praktikkan dalam kehidupan sehari-hari akan membawa nama baik bagi Dhamma, ajaran Sang Buddha. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pelita. Pelita, lampu atau lilin melambangkan penerangan. Sebagai ilustrasi, sebuah kamar yang gelap gulita akan menjadi kelihatan terang dan jelas apabila dihidupkan lampu ataupun terdapat lilin yang telah disulut di dalam kamar tersebut. Lilin ini melambangkan Dhamma ajaran Bhagawa. Dhamma akan menerangi hidup umat manusia dan seharusnya menjadi pedoman dan kompas manusia untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan, tantangan, dan hambatan. Nah, sebaiknya pada saat kita akan mempersembahkan lilin atau pelita di atas altar, sebaiknya kita merenungkan kalimat berikut. Kami persembahkan lilin atau pelita ini di atas altar Buddha yang melambangkan penerangan. Semoga demikianlah hendaknya Dhamma, ajaran Buddha akan menjadi penuntun dan pedoman hidup kami dalam menjalani hidup ini untuk terlahir di alam surga hingga tercapainya Nibbana. Lalu yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga melambangkan keindahan yang tidak tahan lama atau yang akan mengalami kelapukan atau ketidakkekalan. Dengan memperhatikan bunga, seyogyanya kita memahami ajaran tentang ketidakkekalan, kecantikan, kedudukan, kepandaian, keahlian, kekayaan, martabat, jabatan, dan yang lainnya adalah tidak bertahan selamanya dan akan mengalami perubahan pada saatnya tiba. Oleh karena itu, bunga yang dipersembahkan di atas altar Buddha adalah sebagai alarm kehidupan bagi kita, di mana suatu saat apa yang kita miliki dan yang kita harapkan tidaklah dapat kita lekati sepanjang masa. Semuanya akan berpisah dengan demikian. Kita harus menghindari keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Pada saat akan mempersembahkan bunga di atas altar, sebaiknya merenungkan kalimat berikut. Kami persembahkan bunga ini di atas altar Buddha yang melambangkan keindahan yang tidak dapat bertahan lama dan suatu saat akan mengalami kelapukan atau ketidakkekalan. Semoga demikianlah hendaknya kami dapat memanfaatkan kehidupan ini dengan penuh perhatian sehingga menghindarkan diri kami dari keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati. Lalu yang selanjutnya ada makanan serta buah-buahan.
Makanan serta buah-buahan melambangkan buah dari suatu perbuatan atau keberhasilan atas segala usaha yang telah dilaksanakan. Setiap perbuatan atau usaha yang dilakukan suatu saat nanti akan membuahkan hasil atau akibat. Berbuat baik atau berbuat kebaikan, berbuat baik akan berakibat kebahagiaan, kemujuran atau berkecukupan, sedangkan berbuat kejahatan akan berakibat penderitaan, kesialan, serta serba kekurangan. Segala sesuatu yang akan diterima bila tepat pada waktunya, maka akan menjadi kenyataan. Untuk itu, manusia dituntut ketenangan dan kesabaran dalam menunggu kenyataan tersebut. Pada saat akan mempersembahkan makanan atau buah-buahan di atas altar, sebaiknya kita merenungkan kalimat seperti berikut ini. Kami mempersembahkan makanan atau buah-buahan ini di atas altar Buddha yang melambangkan keberhasilan atau tercapainya cita-cita. Semoga demikianlah hendaknya perbuatan yang telah kami lakukan dalam kehidupan ini akan membawa berkah dan kebahagiaan dalam kehidupan kami untuk terlahir di alam surga hingga tercapainya nibbana. Demikianlah tadi simbol-simbol Dhamma di altar Buddha dan maknanya. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan atau ilmu teman-teman atau adik-adik semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan Dhamma untuk kita semua. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa kepada adik-adik atau teman-teman yang saat ini kita masih menjalani proses belajar online, untuk tetap semangat, untuk selalu bersemangat, dan jangan pernah bermalas-malasan. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.